Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawdil Sakhir Liadi dari kelas 2 HPAI dengan NIM 2423210215. Di sini saya akan menjelaskan dari 4 jawaban UTS mata kuliah Al-Quran Hadis bersama dosen Ibu Asmara Yumarni. Dari soal yang pertama, bagaimana saudara mengimplementasikan kedudukan atau fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jadi cara kita untuk mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus melanggengkan, mengistiqomahkan kita membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Membaca Al-Quran tidak harus banyak, tidak harus semalam 20 juz, semalam 3 juz, semalam 2 juz, tidak usah. Yang penting istiqomah. Harus 2 juz tidak, harus 3 juz tidak, yang penting harus istiqomah, walaupun satu ayat, walaupun 1 lembar ataupun 2 lembar, yang penting kita istiqomah. Al istiqomah khairu min alfi karamah. Itu istiqomah lebih baik daripada 1000 istiqomah. Khairu min alfi, lebih baik daripada 1000 karamah. Itu yang pertama. Setelah kita membaca Al-Quran, di sini bukan sekedar membaca. Kita bacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana surah yang pertama kali turun ataupun diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Di sini ulama menafsirkan ataupun mengartikan, mendefinisikan bukan sekedar membaca, akan tetapi harus memahami. Memahami apa? Yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka di sini yang kedua yaitu memahami isi kandungan Al-Quran. Setelah kita baca, kita harus paham apa maksud ayat ini, apa maksud ayat ini, apa maksud surah ini. Kita harus tahu, kita harus paham dari maknanya, dari segi makna, dari segi arti. Kita harus tahu tujuan ayat ini apa, maksud ayat ini apa. Kita harus tahu. Nah, setelah kita memahami ayat tersebut, beralih yang ketiga yaitu menghafal. Nah, setelah kita membaca, setelah kita paham, nah, kita dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, karena ada salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka di yaumil kiamah kelak itu akan dipakaikan sebuah mahkota di kepala orang tua kita nanti. Nah, maka orang tua kita nanti akan mendapatkan mahkota di yaumil kiamah kelak. Berkat apa? Berkat orang penghafal Al-Quran, yaitu anak-anak dari orang tua tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita membaca, setelah kita paham isi Al-Quran, isi kandungan dari ayat Al-Quran, maka kita harus mengamalkan ataupun menerapkan ayat-ayat tersebut. Jikalau ayat tersebut memerintahkan untuk kita, memerintahkan ataupun perintah, harus kita laksanakan. Di dalam ayat tersebut memerintahkan untuk sholat, maka kita harus sholat. Al-Quran juga memerintahkan untuk puasa, maka kita harus puasa. Sebagaimana Al-Quran telah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, cara kita mengimplementasikan ataupun menerapkan ayat ini harus berpuasa. Itu soal yang pertama. Dan soal yang kedua, itu apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran,
mulai dari perwahyuan ataupun perhimpunan Al-Qur'an. Maka pembelajaran yang dapat kita ambil di sini ada beberapa pembelajaran yang sangat-sangat penting, yang sangat berharga, di antaranya tentang pentingnya keteguhan. Itu keteguhan iman, kesabaran, kerjasama. Kerjasama dalam apa? Dalam mengumpulkan ataupun menghimpun Al-Qur'an tersebut. Karena di sini Al-Qur'an tidak langsung sekaligus 30 juz, tidak. Di sini Allah menurunkan sesuai waktu ataupun kondisi. Maka di sini Al-Qur'an turun secara bertahap-tahap. Nah, di sini kerjasama antara sahabat untuk mengumpulkan ayat tersebut. Nah, maka bekerjalah kepada sahabat menjaga warisan. Apa yang diwariskan? Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah sebagai warisan yang diwariskan kepada sahabat ke tabi'in kepada ulama, habaib, dan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita. Proses tersebut mengajarkan kita untuk selalu apa? Untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga kebenaran Al-Qur'an dan terus berupaya memberikan manfaat kepada umat manusia. Itu soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu Al-Qur'an menjadi mukjizat Rasulullah. Nah, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman. Sebagai pedoman ini adalah petunjuk umat Islam. Nah, jika kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman, nah, ini adalah manusia yang semua masalah ia tidak akan menjadikan masalah itu sebagai beban hidup mereka, tidak. Maka dia setiap ada masalah mereka akan santai, enjoy. Karena mengapa? Karena mereka berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, jikalau kita memegang, karena Al-Qur'an di sini adalah sumber hukum bagi umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa karena ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana menanggapi pernyataan tersebut. Barang siapa, ini dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, yang mana artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dimudahkan ataupun Allah akan membuatkan jalan keluar. Ini jalan keluar bagi orang siapa? Bagi orang yang punya masalah. Ini dia akan diberikan jalan kemudahan dan diberikan rezeki yang mereka tidak sangka-sangka. Yang bagaimana ketika dia duduk ada seseorang yang mengantarkan makanan. Nah, itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia datang sendirinya. Orang ini adalah orang yang menerapkan adalah orang yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan soal yang terakhir, apa yang saudara ketahui tentang tafsir Al-Qur'an, metode tafsir Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an dan praktek Al-Qur'an. Di sini saya mengetahui beberapa praktek penafsiran Al-Qur'an. Yang pertama yaitu penafsiran bil ma'sur. Nah, di sini artinya apa? Tafsiran ini adalah berdasarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in. Ini adalah tafsir bil ma'sur. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua itu tafsir bil ra'yi. Nah, tafsir ini adalah berdasarkan pendapat ataupun ijtihad, pemikiran para ulama. Tapi ini adalah pemikiran para ulama. Ini tafsir bil ra'yi. Yang selanjutnya itu tafsir bil maudhu'i. Tafsir ini ada tafsir dinamakan tafsir tematik. Tafsir ini fokus kepada tema-tema yang tertentu seperti keadilan, ibadah,
dan hubungan antara manusia. Inilah beberapa penafsiran Al-Quran yang mungkin saya ketahui. Mungkin masih ada banyak lagi seperti tafsir Al-Misbah, tafsir Qurra Shihab, tafsir Jalalain. Cukup itulah beberapa penjelasan dari beberapa jawaban yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah ila liqa'i wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.